Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang teori relativitas khusus. Jadi ini akan saya tuliskan kembali. Judulnya untuk materi kita pada kesempatan video kali ini adalah teori relativitas. Oke, teori relativitas khusus. Ini merupakan teori yang dihasilkan atau diperoleh dari pemikiran Albert Einstein. Nah, di awal tahun sebelum 1900-an, jadi pada masa sebelum 1900, adanya pandangan bahwa cahaya itu merambat melalui medium. Jadi cahaya ini merambat melalui medium. Nah, medium ini disebut sebagai ether. Mediumnya disebut sebagai ether, itu yang diusulkan. Kemudian jika medium itu memang ada, maka cahaya akan bergerak dengan kecepatan tentu saja yang berbeda-beda untuk arah yang berbeda. Jadi konsekuensi dari pandangan adanya ether ini, maka ini nanti akan menghasilkan atau menyebabkan adanya perbedaan kecepatan cahaya pada arah yang berbeda. Arah rambat yang berbeda. Ini ya, jadi konsekuensi dari adanya ether. Nah, kemudian keberadaan ether ini telah dilakukan uji coba atau dilakukan eksperimen. Salah satu eksperimen yang terkenal untuk menguji keberadaan ether itu adalah eksperimen dari Michelson-Morley. Jadi ini ada eksperimen yang sering ditemukan atau sering dipelajari atau sering dibahas. Ini yang terkenal adalah eksperimen dari Michelson dan Morley. Jadi tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuktikan keberadaan ether. Ini tujuannya, salah satunya adalah ini untuk membuktikan keberadaan ether. Nah, kemudian bagaimana skema dari eksperimen Michelson-Morley ini dan apa hasil yang dia peroleh? Apakah benar menunjukkan adanya ether atau malah justru sebaliknya? Nah, sekarang akan saya gambarkan skema atau diagram dari percobaan Michelson-Morley ini. Jadi di sini ada sumber cahaya. Ini sebagai sumber cahaya. Kemudian di sini ada cermin yang bisa memantulkan dan sebagian cahaya juga bisa diteruskan. Dan ini ada cermin lagi yang bisa memantulkan seluruh cahaya. Di sini juga ada cermin yang bisa memantulkan cahaya, kemudian di sini ditangkap oleh layar. Nah, ketika cahaya dipancarkan dari sumber ini, maka ini akan diteruskan sebagian ke cermin yang ini, misalkan ini cermin 1, kemudian ini cermin yang kedua. Nah, sebagian cahaya ini juga akan dipantulkan ke arah cermin 2. Nih, kemudian dari cermin 2 ini cahaya akan dipantulkan ke arah sini dan ini akan diteruskan sana ke layar. Nah, dari cermin 1 juga cahaya akan dipantulkan. Nah, ini jadi ini kemudian ini dipantulkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, jika
ether itu ada, maka nanti kecepatan cahaya di sini, ini ada V1, ini ada V2, maka jika kecepatan ada ether, maka kecepatannya akan beda ini ya. Jadi jika ada ether, maka V1 tidak sama dengan V2. Dan kemudian di layar akan ada perubahan pola interferensi ketika cermin-cermin itu ada yang digeser. Nah ini jika ether itu ada, maka konsekuensinya akan seperti itu. Akan tetapi setelah dilakukan percobaan, kemudian melakukan penggeseran pada posisi cermin dan sebagainya, ternyata pola dari interferensi itu tidak mengalami perubahan. Jadi hasilnya adalah ini. Pola interferensi tidak berubah. Pola interferensi tidak berubah. Ya, kesimpulannya berarti ether tidak ada. Jadi kecepatan V1 dan V2 itu sama. Kesimpulannya ether tidak ada. Jadi cahaya merambat di ruang hampa bisa tanpa medium. Ya, jadi kesimpulan dari eksperimen Michelson-Merle itu justru menunjukkan bahwa ether itu tidak ada. Nah, kemudian setelah itu akan muncul postulat Einstein. Ini yang mendasari lahirnya teori relativitas. Jadi ada postulat Einstein yang pertama, bahwa semua hukum-hukum fisika itu dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang sama dalam semua kerangka acuan. Jadi hukum-hukum fisika dapat dinyatakan atau memiliki bentuk yang sama ya. Dengan persamaan yang sama dalam semua kerangka acuan. Jadi misalkan contoh, jika seorang di pesawat kemudian melemparkan bola dengan sudut elevasi tertentu, maka lintasan bola itu akan berbentuk parabola. Begitu juga ketika seorang yang berada di bumi, jadi itu kerangka yang diam, maka ketika dia melemparkan bola dengan kecepatan tertentu dan sudut elevasi tertentu, maka lintasannya juga berbentuk parabola. Jadi dalam kerangka bergerak maupun kerangka yang diam, maka bentuknya gerakan bola itu ya membentuk lintasan parabola. Nah, kemudian untuk yang kedua dari postulat Einstein ini adalah bahwa kelajuan cahaya di ruang hampa ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 per sekon untuk semua pengamat. Untuk semua pengamat, ya, baik pengamat yang diam ataupun bergerak di kerangka acuan. Yang diam ataupun bergerak. Nah, dari sini jadi nanti dalam pengoperasian
gerak relativitas atau penjumlahan kecepatan, maka tidak boleh ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi kecepatan tertinggi yang terukur di alam ini nanti adalah kecepatan cahaya atau kecepatan dari gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka tidak boleh ada yang melebihi kecepatan cahaya itu. Nah, oleh karena itu konsekuensinya maka nanti harus ada cara penjumlahan kecepatan sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh untuk benda-benda dengan kecepatan yang tinggi atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka hasilnya tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Ini kemudian akan kita bahas beberapa contoh. Di contoh, ini misalkan di sini ada pengamat ada di sebuah planet, kemudian dia mengamati ada sebuah pesawat ruang angkasa. Ini bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, misalkan kecepatannya adalah V pesawat terhadap orang, inilah orang, ini adalah 0,8 C. Kemudian pesawat ini menembakkan peluru atau rudal dengan kecepatan V rudal terhadap pesawat, ini adalah 0,4 C. Nah, berapakah kecepatan rudal ini menurut orang? Jadi VRU. Jadi kecepatan rudal menurut orang itu berapa? Jika kita menggunakan cara penjumlahan yang lama yang biasa kita pakai ketika membahas tentang gerak benda yang relatif, maka VRU itu dituliskan seperti ini. Jadi ada VR terhadap pesawat ditambah dengan V pesawat terhadap orang. Nah, ini hasilnya adalah 0,4 C ditambah dengan 0,8 C. Nah, ini hasilnya 1,2 C. Nah, hasil ini ternyata lebih besar dari kecepatan cahaya. Jadi ini melanggar postulat. Ini ya, jadi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, maka ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu harus ada sebuah rumusan sedemikian rupa sehingga hasil ini nanti tidak melebihi kecepatan cahaya. Nah, rumusan itu, rumus penjumlahannya nanti akan dituliskan sebagai berikut. Ini adalah formula atau persamaan penjumlahan kecepatan berdasar teori relativitas Einstein. Nah, jadi kalau misalkan ini ada pengamat yang ada di sini, kemudian ada tadi pesawat ruang angkasa, kemudian ini bergerak dengan kecepatan V pesawat terhadap O terhadap orang, kemudian ini menembakkan sebuah peluru atau rudal, ini kecepatannya adalah VRO, maka kecepatan rudal ini terhadap orang atau pengamat yang diam di bumi ini adalah menggunakan persamaan ini sebentar, ini adalah RP ya terhadap pesawat. Kemudian yang ditanyakan adalah VRO. VRO ini adalah VRP ditambah dengan VPO per 1 plus VRP dikalikan VPO per C kuadrat. Nah, inilah persamaannya. Nah, kemudian kita akan mencoba menghitung apakah benar persamaan ini nanti akan dihasilkan kecepatan yang tidak melebihi kecepatan cahaya untuk kasus di soal yang sebelumnya tadi. Nah, kita akan mencoba. Jadi tadi ada pengamat yang diam di sebuah planet atau di bumi. Ini orang, kemudian ada pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini V pesawat terhadap orang, ini adalah 0,8 C, kemudian menembakkan sebuah peluru dengan kecepatan ini adalah V
rudal terhadap pesawat 0,4 C. Nah, berapa kecepatan rudal ini terhadap orang ini? Jadi untuk VRO berarti ini adalah VRP ditambah dengan VPO per 1 plus VRP kalikan VPO per C kuadrat. Nah, ini VRP 0,4 C ditambah dengan 0,8 C dibagi dengan 1 plus 0,4 C kalikan 0,8 C per C kuadrat. Nah, ini ada yang bisa kita hilangkan. Di sini ada C, ini ada C kuadrat. Nah, sehingga di situ kita peroleh 1,2 C per 1,32. Nah, ini kalau kita lihat pembaginya lebih besar daripada 1,2 atau yang dibagi. Jadi itu nanti akan tentu saja hasilnya kurang dari C. Kita coba hasilnya. Jadi 1,2 dibagi dengan 1,32. Nah, ini hasilnya adalah 0,9 C. Jadi ini 0,9 C. Nah, ini tidak melebihi kecepatan cahaya, maka ini benar gitu ya. Jadi persamaan itu sudah sesuai sehingga diperoleh persamaan yang hasil kecepatannya tidak melebihi kecepatan cahaya. Nah, kemudian persamaan ini apakah berlaku untuk kecepatan yang rendah gitu ya. Kalau persamaan itu berlaku untuk kecepatan tinggi, tentu saja kita harus bisa menggunakan itu untuk kecepatan yang rendah. Jadi misalkan untuk kecepatan yang rendah, jadi ada orang yang ada di sini berdiri di tepi jalan. Ini melihat ada mobil yang bergerak dengan kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya, jauh lebih rendah gitu ya. Nah, ini jadi misalkan ini adalah orang, ini mobil dengan kecepatan V mobil terhadap orang ini adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada orang lagi dan di sini melemparkan sebuah bola. Kecepatan bola terhadap mobil ini adalah 10 meter per sekon. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan yang lama atau perhitungan yang sebelum menggunakan berdasar teori relativitas, maka kecepatan bola terhadap orang itu kan kita tinggal menjumlahkan VBM ditambah dengan VMO. Ini adalah 10 ditambah dengan 20. Jadi ini adalah 30 meter per sekon. Nah, ini untuk kecepatan yang rendah. Apakah kemudian persamaan yang berdasarkan relativitas tadi sesuai? Ini harus kita coba. Sekarang kita akan coba menggunakan persamaan yang relativitas tadi. VBM, VBO ya. Jadi bola terhadap orang yang dicari. Kecepatan bola terhadap orang. Berarti ini adalah VBM ditambah dengan VMO per 1 plus VBM VMO per C kuadrat. Nah, VBM itu adalah 10 ditambah dengan 20. Nah, ini 1 plus 10 kali 20 per C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Nah, suku yang di bagian ini akan sangat kecil sekali. Ini sangat kecil. Jadi itu kan 200 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 16. Ini dekati sebagai 0 gitu ya. Sehingga hasilnya ini nanti adalah 30 per 1. Berarti ini adalah 30 meter per sekon. Jadi persamaan ini digunakan untuk kecepatan rendah pun sesuai gitu ya. Dan untuk kecepatan yang tinggi juga tidak melanggar postulat. Nah, itu adalah persamaan untuk kecepatan atau penjumlahan kecepatan berdasarkan teori relativitas. Nah, sekarang ini satu contoh lagi agar bisa lebih paham atau lebih mudah dipahami lagi. Ini contoh. Jadi misalkan di sini ada orang yang berdiri di sebuah planet. Ini dia mengamati, ini orang ya, mengamati ada 2 buah pesawat. Jadi misalkan inilah pesawat A, kecepatannya VA menurut orang itu adalah 0,6 C. Kemudian di sini ada pilotnya.
Kemudian di sini ada pesawat yang lain dengan arah yang berlawanan. Ini pesawat B. Nah, kecepatannya ini adalah V. B menurut orang itu adalah min 0,5C. Jadi arahnya ke kiri, minus itu menunjukkan arah ke kiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pesawat A menurut B atau menurut pilot di B. Nah, itu ya. Ini, kalau kita menggunakan cara yang lama, cara yang sebelum menggunakan persamaan yang relativistik, maka nanti kita menggunakan VB atau VA menurut B, VAB, VA menurut B. Ini kalau cara yang lama adalah VAO ditambah dengan VBO, dan ini nanti hasilnya adalah 0,6 plus 0,5, ini C ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah 1,1 C. Ini ternyata lebih besar daripada kecepatan cahaya. Nah, ini salah, tidak boleh. Nah, maka kita akan menggunakan persamaan yang relativistik tadi. Jadi nanti kalau menggunakan persamaan relativistik, maka kita gambarkan seperti ini. Ini orang yang ada di planet, kemudian ini pesawat A, kemudian di sini ada pesawat B. Nah, ketika pengamat adalah pilot di B ini, maka pilot di B itu akan melihat orang ini bergerak ke arah yang berlawanan dengan gerakan dia. Jadi seperti halnya kalau kita naik sepeda motor atau naik kendaraan, kita ke arah barat, maka kita akan melihat benda-benda yang berada di tepi jalan itu arahnya menjadi ke timur, seolah-olah bergerak ke arah timur. Maka ini nanti V orang menurut B itu adalah 0,5 C ke kanan itu ya. Sedangkan ini adalah kecepatan dari A menurut orang itu tetap 0,6 C. Nah, sekarang kita akan mencari berapa kecepatan A ini menurut B. Jadi VA menurut B itu berapa? Nah, jadi nanti ada VA B sama dengan VA O ditambah dengan VO B per 1 plus VAO kalikan VOB per C kuadrat. Nah, VAO ini adalah 0,6 C, kemudian VOB ini adalah 0,5 C per 1 plus 0,6 C kalikan 0,5 C per C kuadrat. Nah, bagian yang atas ini adalah 1,1 C, kemudian bagian yang bawah berarti ini ada 1. Nah, C-nya itu sudah hilang semua, yang bawah ini coret dengan C kuadrat. Jadi 1 ditambah dengan 0,3, jadi ini adalah 1,3. Nah, ini hasilnya adalah 0,85 C. Jadi kecepatan pesawat A menurut B atau menurut pilot yang ada di B itu adalah 0,85 C. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.